Ohayo Wibudomo. Hari ini gue bakalan jelasin semua genre yang ada di anime. Genrenya ini gue ambil dari My Anime List semua, jadi bakal ada campuran dari genre, tema, dan demografik. Oke, gak usah banyak bacot lagi, kita langsung aja ke videonya. Komedi, genre ini simpel, tujuannya cuman bikin lu ketawa. Tapi menurut gua, ini genre yang paling susah. Kenapa? Soalnya kalau nggak lucu, orang pasti langsung bete nontonnya. Kayak contoh, Shikanoko. Anime komedi emang kebanyakan punya tipe ngulang joke yang sama sampai dunia kiamat. Tapi masalahnya si Shikanoko, mereka sampai bikin lu mikir, ini anime nggak punya joke lain kah? Gue bukannya mau sok elit kalau joke mereka nggak lucu ya. Soalnya gue juga kalau denger ngomen nahai, ngakak gue sumpah. Yang makanya gue bilang, bikin anime komedi itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi orang pasti mau nonton, di satu sisi kalau nggak lucu malah bikin animenya gampang kelihatan sampah. Romance. Intinya genre aku cinta kamu. Tapi di anime, banyak banget romance yang ceritanya kagak jalan-jalan. Kanojo Karishimas udah dari 2017. Lu pikir tuh udah berapa tahun? Yang bahkan nih, My Anime List sampai bikin subgenre di romance namanya Love Status Quo. Genre ini pokoknya fokus ngasih lihat keseharian dari sebuah couple yang udah saling suka. Tapi mereka kagak bakal pacaran. Intinya mereka netep di status quo atau keadaan sekarang dan kemungkinan pacarannya di ending cerita. Romance juga ada dua jenis, ada yang dan ada yang shonen literally artinya anak cowok atau boys. Yang kalau lu mikir, oh berarti shonen MC-nya pasti bocil cowok. Gak usah ngarang ya. Intinya sih ini lebih ke demografi dari target seriesnya, yang kalau shonen berarti bocil cowok. Dan iya, shonen itu sebenarnya bukan genre, tapi karena semua orang sebut genre, anggap aja genre. Yang kocaknya juga, gue gak tahu kenapa banyak banget orang yang walaupun bukan shonen, suka banget sama series shonen termasuk cewek. Genre ini juga sering bikin orang salah paham, soalnya banyak yang anggap shonen itu otomatis battle shonen. Padahal battle shonen ini cuma subgenre dari shonen yang ceritanya fokus ke berantem. Yang fun fact, Dragon Ball lah yang bikin genre battle shonen ini terkenal, dan sekarang lu bisa punya anime kayak JJK atau One Piece semuanya berkat dia. Tapi banyak juga shonen yang bukan battle shonen, kayak Death Note, Koe no Katachi, atau Petualangan Cicak. Nah, kebalikan dari shonen, ada genre namanya shoujo. Shoujo ini artinya anak cewek atau girls, yang juga cuman demografik yang nargetin bocah cewek. Biasanya animenya romance, drama, atau bahkan mahou shoujo. Kalau shonen itu artinya bocil cowok, seinen ini artinya laki-laki muda atau yang adult. Wibu baru biasanya nggak tahu seinen itu apa. Tapi intinya, genre ini sama kayak shonen tapi punya cerita yang lebih dark dan ada unsur-unsur yang lebih cocok ke cowok dewasa. Contohnya, Griffith. Nah, kayak shonen, seinen juga punya kebalikan yaitu josei, yang artinya perempuan muda atau intinya genre yang nargetin mereka. Jujur, gue gak terlalu tahu bedanya anime shoujo sama josei itu apa, tapi kalau gue cek di My Anime List tetap isinya romance, drama, dan lain-lain. Secara teknis, semua anime itu bisa lu sebut fantasi. Karena dari definisinya, fantasi itu artinya sebuah cerita di dunia imajinasi. Tapi mungkin lu bakal lebih paham kalau gue bagi jadi dua, low fantasi dan high fantasi. Low fantasi lebih ke dunia yang harusnya normal kayak dunia kita, tapi kemasukan unsur luar nalar kayak magic atau makhluk-makhluk aneh. Contoh animenya kayak Solo Leveling. Sedangkan high fantasy biasanya emang di dunia lain, di mana dunianya emang udah punya magic, magical creature, atau bahkan teknologi yang agak lain. Contoh animenya kayak Naruto. Nah, tapi di anime, kalau nyebut fantasi, biasanya lebih ke arah fantasi dari barat atau heroic fantasi, yang biasanya punya kastil Eropa kuno kayak gini, magic, pedang, naga, dan pokoknya dunia kayak Frieren atau yang mau gue bahas sekarang. Literally artinya dunia lain. Genre ini biasanya nyeritain MC yang ke teleport, reinkarnasi, atau masuk portal ke isekai dan mulai hidup dia di dunia baru. Isekai punya subgenre namanya reverse isekai, atau intinya orang dari isekai yang pindah ke dunia kita. Lucunya, genre ini dipopulerin sama anime Sword Art Online, anime yang bahkan belum tentu bisa disebut isekai. Genre ini fokus ngebuat lu ngerasa takut, kaget, atau buljem rontok. Biasanya sih tentang makhluk halus atau zombie-zombie gitu, tapi jujur cari horor bagus di anime itu kayak nyari No Game No Life Season 2. Slice of Life, genre yang nyeritain kehidupan sehari-hari dan banyak disebut sama wibu anime tanpa plot.
Gue tahu semua cerita itu rata-rata nyeritain kehidupan sehari-hari, tapi lu bakal ngerti apa yang bedain slice of life kalau gue kasih contoh. Paling simpel aja ya, SpongeBob adalah anime slice of life. Lu tiap hari cuma liatin SpongeBob kerja, main sama Patrick, nangkep ubur-ubur. Pokoknya kehidupan sehari-hari dia, tapi dikasih sedikit perbedaan tiap episode. Waduh, bangsat Patrick. Yang kurang lebih, K-On! Juga kayak gini. Tapi bedanya, kalau di anime biasanya ada plotnya dikit dan juga ada dua tipe. Yang satu fokusnya ke komedi dan yang satu fokusnya bikin lu ngerasa chill. Drama, genre dimana ceritanya fokus ke karakter realistis dan karena itu biasanya bikin lu banyak relate sama karakter-karakternya. Anime drama punya cerita yang karena real kelihatan serius dan karena definisi ini anime drama gak bakal pernah punya tag slice of life. Misteri. Genre ini fokus ke misteri. Rata-rata plotnya lakuin penyelidikan kayak ngumpulin bukti, cari pelaku, dan berteori apa yang sebenarnya terjadi. Kebanyakan anime misteri bikin MC dari ceritanya dan kita yang nonton punya info yang sama. Jadi kita juga bisa bikin teori sendiri. Genre dimana hal-hal yang kagak natural atau di luar logika terjadi di dunia nyata. Buku yang bisa bunuh orang cuman pakai nama, dukun yang bisa jadi little boy, stand up power, ataupun science fiction atau sci-fi. Genre dimana dunianya kayak what if di bidang sains, teknologi, dan ide-ide masa depan. Semacam kayak autornya mikir, gimana kalau di Mars ada kecoa? Gimana kalau kakek jadi robot? Dan gimana kalau lu punya temen cewek cakep tapi lagi sakit dan waktu lu jenguk ke rumah sakit pintu pasien terkunci? Harem, genre ini sebenarnya subgenre dari romance, tapi karena terlalu epic, emang harus dipisahin. Intinya, ini tuh genre dimana ada satu cowok disukain sama banyak cewek, yang ada juga reverse harem satu cewek yang disukain banyak cowok. Genre ini sebenarnya dibenci sama banyak wibu karena dianggap bener-bener gak realistis. Tapi gue mau ngaku, ini jujur salah satu genre favorit gue, karena gue cumanlah bocil ange yang mau berasa jadi MC harem. Genre ini juga punya kultur seru namanya ship wars atau waifu wars, di mana para wibu milih ship atau kapal mereka masing-masing dan coba berlayar ngadu sama wibu lain. Mecha, simpelnya sih ini genre tentang robot-robotan, bisa robot raksasa dan bisa juga robot kecil. Gue gak terlalu ngikutin series Gundam atau mecha lainnya, tapi gue nonton Evangelion dan what the fuck, Eong. Oke, 3 genre yang bakal gue bahas sekarang kayak kakak adek. Jadi gue bakal coba jelasin secara singkat, padat, dan jelas. Dan karena ini juga cuma buat edukasi, gue kayaknya bakal blur semuanya. Yang kiri, pokoknya genre yang ngandung unsur-unsur pengen bikin lu tegang, kayak boing-boing. Yang tengah, pokoknya ada berbuat, tapi bagian bawah biasanya disensor. Yang kanan, 4 tidak. Dan itulah semua genre anime yang biasa lu dengar di kalangan bau bawang. Kalau lu masih bingung, tanya aja di komen, nanti pasti ada wibu actually yang jawab. Kalau lu suka videonya jangan lupa kasih like, dan kalau lu gak suka videonya jangan kasih dislike, please. Thanks buat semua yang udah nonton juga, terutama para member kita. Ada Jetkill, Kaseto, Levi, Refat, Monitor Rusak, Dava, Asmara Loka, MMB, Mas Azel, dan juga yang tiba-tiba donasi gua kemarin, Alderikal. Gua Venime, and I'll see you guys next time. Jane. Kalau mau bantu support gua bisa lewat Saweria atau Traktir ya guys.